Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arni Natasha dengan NIM 12010324903 dari kelas 3G. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kurikulum dalam konteks manajemen berbasis sekolah atau lebih disingkat dengan MBS. Mari kita mulai. Pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen. Manajemen ini adalah suatu kegiatan yang mendayagunakan orang dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Sedangkan kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan curer yang artinya tempat berpacu. Istilah kurikulum ini juga berasal dari dunia olahraga loh, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. So, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, pengelolaan kurikulum itu adalah suatu sistem mengelola kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya pun, pengelolaan kurikulum dilaksanakan secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian tujuan, berlandaskan kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Oke, next, selanjutnya ada ruang lingkup, prinsip, dan fungsi pengelolaan kurikulum. Ruang lingkupnya ini meliputi 1. Perencanaan kurikulum, perencanaan yang merupakan pengelolaan yang ditujukan kepada keahlian. Keahlian yang dimaksud di sini yaitu kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Ada 2 kondisi loh yang perlu dianalisis setiap perencanaan kurikulum. Yang pertama itu ada kondisi sosiokultural. Yang kedua, ketersediaan fasilitas. Kemudian, pengorganisasian kurikulum, yaitu kerangka program-program pembelajaran dalam periode suatu tertentu yang akan diimplementasikan kepada peserta didik dalam bentuk dalam sebuah struktur. Organisasi kurikulum juga merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang ditujukan agar peserta didik mudah dalam memahami bahan pelajaran, serta mudah dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga kegiatan pembelajaran secara efektif dan tujuan pembelajaran dapat berhasil. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan kurikulum, yaitu bentuk realisasi dari kebijakan kurikulum yang telah dirumuskan. Pelaksanaan ini terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Yang keempat, evaluasi kurikulum, yaitu kegiatan yang menjadikan penting dari pengelolaan. Proses pemeriksaan sistematis terhadap proses pelaksanaan kurikulum dan akibat dari pelaksanaan pengembangan kurikulum. Evaluasi ini dilaksanakan melalui pemeriksaan secara kontinu dengan cara mencari informasi yang meliputi siswa, pendidik, program pembelajaran, dan proses belajar mengajar. Kemudian, ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan kurikulum. Pertama, 1. Produktivitas. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Yang kelima, mengarahkan visi dan misi. Sedangkan fungsi yang dilaksanakannya pengelolaan kurikulum antara lain yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan
atau equality dan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Mungkin hanya itu saja yang bisa dijelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.